Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jadi, kita ketemu lagi ya setelah minggu lalu yang ngajar itu Kak Ihsan. Ada yang masih ingat nggak di sini kemarin Kak Ihsan itu ngajarin apa ya? Topik umumnya aja gitu. Udah nge-cover apa aja kemarin? Ada yang masih ingat? Bisa dibuka catatannya. Belajar apa kemarin? Bahas protein, Kak. Oke, bahas protein. Protein aja atau ada yang lain? Karbohidrat dibahas nggak? Iya, dibahas, Kak. Lemak? Lemak dibahas nggak kemarin? Karbohidrat kan dibahas, protein dibahas, lemak dibahas nggak? Kalau transfer zat, kayak ada transfer aktif, transfer pasif, gitu udah dibahas belum? Gimana? Ada yang ingat kayak misalnya yang difusi, terus habis itu transfer aktif, osmosis, gitu udah dibahas belum kemarin? Karena ini terkait sama apa yang kita pelajarin sekarang. Jadi kalau misalnya Kaisan sampai mana, itu yang aku lanjutin kayak gitu. Belum ya? Berarti yang kemarin. Belum, Kak. Oke. Kalau gitu kita mulai dari sana ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan bahas tentang membran sel dan transport ya. Nah jadi membran sel sendiri itu adalah suatu struktur yang penting banget karena membran ini adalah sesuatu yang memisahkan antara lingkungan intraseluler, yaitu berarti sel dan isi dalam sel gitu ya, sama lingkungan luar gitu. Jadi ya lingkungan ekstraseluler. Nah, membran itu kita bisa bayangin misalnya kita punya balon. Balonnya itu tuh diisi air gitu kan. Nah, berarti
air diisi di balonnya itu tuh kita sebut sebagai lingkungan intraseluler. Kemudian lingkungan sekitar balonnya di luarnya itu adalah lingkungan ekstraseluler. Nah, tapi membran sendiri itu nggak bisa disamain kayak kulit balon gitu, karena dia punya karakteristiknya sendiri, dia punya sifat-sifatnya sendiri. Biasanya bagaimana membran itu tuh punya sifat tertentu, itu dijabarkan dengan suatu model. Ya, jadi model ini tuh ngasih gambaran kira-kira membran itu tuh cara bekerjanya, terus juga karakteristiknya seperti apa. Nah, Singer sama Nicholson itu adalah orang yang mengatakan bahwa membran sel itu modelnya adalah fluid mozaik. Ya, jadi model dari membran sel itu adalah fluid mozaik. Nah, fluid mozaik ini artinya apa? Jadi fluid itu kan dia itu artinya dinamis gitu. Jadi sesuatu yang fluid itu tuh bukan kaku diem doang gitu, enggak, tapi dia bergerak gitu ya. Nah, mozaik itu artinya, pernah nggak sih kalian lihat susunan mozaik, misalnya suatu pola yang terdiri atas beberapa potongan-potongan yang berbeda gitu. Jadi kita misalnya kayak kain perca, ada yang tahu, nah itu kan berarti bentuknya mirip mozaik ya, polanya tuh mozaik kayak gitu. Nah, jadi model fluid mozaik ini artinya adalah lipid yang menyusun suatu membran, itu dia diatur dalam struktur dua lapis dengan protein yang berbeda-beda tertanam atau menempel pada lipid, di mana protein dan fosfolipid dapat bergerak bebas pada membran. Jadi aspek fluidnya ini adalah ya tadi, dia bisa bergerak bebasnya itu protein dan fosfolipidnya. Mozaiknya itu adalah ya keberadaan protein dan fosfolipid ini kan bikin lipid penyusun membran itu tuh nggak jadi polosan aja. Ya dia nggak polosan aja, tapi dia juga memiliki pola-pola tertentu gara-gara ada protein atau ada protein yang masuk-masuk kayak gitu. Ini ya. Jadi dia nggak cuman gini terus, tapi juga tiba-tiba ada merah-merah ini, tiba-tiba ada biru di sini, tiba-tiba ada kuning di sini. Pokoknya itu yang membuat dia jadinya beragam gitu. Nah, kemudian ini adalah gambaran lebih representatif ya. Jadi di sini ada lipidnya yang kayak ada kepala terus ekornya ini. Terus di sini ada protein-proteinnya. Protein-proteinnya bentuknya juga macam-macam. Dan mereka itu tuh bisa berhubungan dengan karbohidrat juga. Ya, jadi di sini ada oligosakarida, ada glikolipid, dan ini bahkan ada yang langsung nempel ke lipidnya gitu ya. Makanya kita namakan glikolipid, gabungan dari glukosa yaitu ini, dan lipid, yaitu karena dia bergabung dengan lipid. Kemudian di sela-sela lipidnya juga ada kolesterol. Ya pokoknya rame banget deh, rame dan sangat beragam deh namanya membran sel itu gitu ya. Nah kemudian di sini kita bisa lihat struktur lipidnya secara lebih jelas ya. Jadi struktur lipidnya membran plasma itu lipid bilayer namanya. Ya, kenapa kok ada kata-kata bilayer di sini? Bi itu kan 2. B itu 2. Jadi di sini kita tahu bahwa lipid itu adalah yang panjangnya ini loh. Ya, kalau kepalanya ini itu tuh dia bukan lipid gitu kan. Kepalanya ini tuh namanya fosfat. Jadi kepalanya ini fosfat, baru yang ekornya yang panjang ini adalah lemaknya atau lebih tepatnya fatty acid, asam lemak. Nah, fosfat sama asam lemak itu dihubungkan sama gliserol, dan kadang-kadang fosfatnya ini tuh juga berikatan sama suatu senyawa lain. Jadi akhirnya fosfatnya tuh kayak, kalau di gambar ini dia berhubungannya sama kolin. Nah, disebut fosfolipid ya karena ada fosfatnya, ada lipidnya. Dan ternyata karena mereka itu punya 2 bagian seperti itu, sifat di masing-masing bagian itu ternyata beda. Masih ingat kan kemarin waktu kita ngomongin tentang polar dan non-polar? Ya, jadi kalau polar itu artinya ada distribusi elektron yang tidak merata. Kalau non-polar berarti kurang lebih distribusi elektronnya itu tuh merata. Nah, kalau kita perhatiin di sini, yang bagian non-polar itu tuh adalah yang lemak, karena memang sifatnya lemak itu tuh non-polar. Contoh lemak itu banyak ya, seperti minyak, itu contoh non-polar juga. Jadi kalau misalnya kalian ada yang habis bantu-bantu orang tua nih,
habis masak banyak gitu ya, misalnya masaknya tuh pas banyak minyaknya, terus habis itu banyak piring-piring apa segala macam yang ada minyaknya juga, itu kalau kalian perhatiin ya, kalau kalian cuci pakai air mengalir, ya eh, minyaknya itu nggak akan bercampur dengan air gitu. Jadi minyaknya itu bakalan lebih ringan dari air, jadi dia bakal mengambang di atas air. Coba aja, misalnya kalian punya air terus punya minyak, diaduk sekeras apapun, mereka tidak akan menyatu gitu, karena memang sifatnya itu berbeda. Sifatnya minyak itu non-polar, sifatnya air itu polar. Sementara kalau kita mau melarutkan sesuatu, syaratnya itu adalah polar, berarti zat polar hanya bisa terlarut di zat yang polar juga. Zat yang non-polar hanya bisa terlarut di zat yang non-polar. Jadi kalau ada zat non-polar masuk ke zat polar tidak akan terlarut, mereka akan terpisah, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi fosfolipid itu tuh kita sebut sebagai senyawa amfifatik. Amfifatik itu artinya adalah dia memiliki sisi yang non-polar dan sisi yang polar. Jadi sifatnya itu ganda gitu loh. Nah, sekarang kenapa kok fosfolipidnya itu jadi membentuk 2 layer? Ingat, karena lipidnya ini itu tidak bisa berinteraksi sama air ya. Dia kalau terpapar air malah akan menggumpal karena pengennya ngumpul sama yang non-polar aja. Jadi untuk dia itu sebenarnya cocok sekali menjadi suatu pembatas antara lingkungan intraseluler dengan lingkungan ekstraseluler. Maksudnya pembatas tuh gimana? Sekarang dengan susunan seperti ini, jadi lipidnya itu disusun kayak burger. Tahu nggak rotinya burger? Jadi kalau misalnya kalian punya makan roti burger itu kan dia kayak gini di sisi atas gitu, terus di sisi bawah dia kayak begini gitu. Nah, jadi atas bawah itu tuh saling menelangkup gitu kan jadinya. Nggak mungkin kan kalian makan burger, tiba-tiba rotinya atas semua, atau rotinya bawah semua gitu. Nah, sama juga yang ada di sini. Jadi di sini itu kan adalah sisi yang menghadap keluar. Mana yang menghadap keluar? Yaitu adalah kepala fosfatnya. Jadi asam lemaknya itu disembunyiin di dalam. Ini juga sama. Ini kan adalah yang menghadap ke dalam. Tapi di dalam pun kondisinya mirip kayak di luar, yaitu banyak air. Jadi yang menghadapi ke air yang ada di dalam itu adalah kepala fosfatnya yang ini. Jadi lipidnya itu tuh disembunyikan. Berarti di sini nanti mereka saling saling menstabilkan gitu loh, kayak si lipid karena ketemu sama sesama lipid dia stabil, fosfat karena ketemu sama air dan segala macam di luarnya jadi stabil juga. Makanya dengan bentuk bilayer seperti ini mereka bisa memisahkan lingkungan intraseluler dengan lingkungan ekstraseluler. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke gerakan fosfolipid. Jadi fosfolipid itu tuh karena ini tadi udah dibilangin ya, nggak diem-diem aja gitu. Mereka itu tuh dinamis, mereka itu bergerak. Sesuai kayak deskripsi model fluid mozaik yang tadi udah disinggung. Nah, apa sih pergerakannya fosfolipid gitu? Dia tuh bisa diem-diem aja, tapi bervibrasi. Jadi kayak diem-diem aja, tapi dia kayak getar-getar gitu, atau dia bisa berotasi di tempatnya, atau dia bisa bergoyang-goyang gitu ya. Tapi bisa juga dia beneran berpindah, yaitu berdifusi ke kiri dan ke kanan. Dan di beberapa kesempatan, meskipun jarang, fosfolipidnya ini tuh bisa loncat gitu ya ke sisi seberangnya. Kayak gitu. Jadi itu adalah gerakan-gerakan dari fosfolipid. Apa yang menggerakkan fosfolipid ini? Ya tentu fosfolipidnya itu tuh harus menyerap energi dulu, ya. Dia harus menyerap energi dulu dan kecepatan gerakannya ini bergantung sama seberapa banyak energi yang dia terima. Salah satu sumber energinya itu ya adalah suhu ya. Jadi kalau misalnya suhunya itu dinaikin, gerakan-gerakan fosfolipid kayak gini akan semakin kencang. Nah, kalau kolesterol tadi, ya dia itu tuh fungsinya itu bisa buat menstabilisasi membran. Jadi ini kolesterolnya. Kemudian ada karbohidrat, ya. Ada glikolipid. Glikolipid itu berarti artinya karbohidrat bergabung dengan lipid. Jadi bukan fosfat, tapi digantiin sama
karbohidrat gitu ya. Kepala fosfatnya tadi gitu, itu namanya glikolipid. Nah, fungsi karbohidrat di membran itu tuh banyak ya. Mereka itu seringkali menjadi cara sel itu untuk mengidentifikasi diri, menjadi identitas dari dirinya gitu. Jadi misalnya dia itu bisa menjadi pembeda. Karena apa? Karena kebanyakan karbohidrat ini tuh pasti di sisi membran yang menghadap ke lingkungan ekstraseluler. Terus juga dengan pola-pola karbohidrat yang beda-beda tadi, itu bisa jadi spesifik penunjuk, oh ini memang sel A gitu ya. Nanti kalau pola karbohidratnya beda, ini sel B gitu. Jadi bisa jadi pengenalan ya. Nah, kalau misalnya protein, kemarin kan udah belajar kan ya di protein, berarti udah tahu kalau protein itu tuh ada bentuk struktur primer, ada sekunder, ada tersier, dan kuartanernya. Nah, yang kalian lihat di sini, ini kebanyakan adalah sudah bentuk yang paling kompleks ya, struktur tersiernya biasanya, atau juga ada yang kuartaner ini, karena udah ada 2 subunit kayak gitu. Nah, intinya adalah mereka itu tuh ada jenis-jenisnya, ada yang integral, jadi mereka tuh bisa masuk ke dalam membran sampai ke lipidnya, tapi ada juga yang tidak sampai masuk, yaitu adalah yang periferal. Jadi yang periferal ini tuh dia lebih apa ya, lebih di pinggir aja gitu, nggak sampai masuk ke dalam lipid. Nah, protein membran itu tuh dia punya fungsi yang spesifik ya. Kalau buat yang perifer itu kebanyakan memang menjadi penanda juga buat sel. Terus kalau yang integral ini tuh dia kan menembus membran sel ya. Jadi fungsinya tuh banyak banget. Ya, dia fungsinya banyak banget. Ada yang sebagai transporter. Nanti kita lihat ketika membahas tentang transfer zat. Terus ada juga yang sebagai enzim. Terus juga ada yang sebagai reseptor. Ini penanda spesifik tadi. Terus juga bahkan dia bisa adesi. Adesi itu berarti dia mengikat antara 2 sel, maksudnya merekatkan antara 2 sel, terus dia juga bisa melekat ke suatu sitoskeleton untuk membuat strukturnya makin kuat, kayak gitu. Oke. Nah, ternyata asam amino kan penyusunnya dari protein nih. Nah, asam amino itu kan punya banyak sifat ya. Kita bisa menggolongkan asam amino menurut sifat-sifatnya, yaitu apakah polar atau non-polar, apakah bermuatan atau tidak, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya kelas asam amino itu kan ada yang non-polar, polar tidak bermuatan, polar sama polar bermuatan. Nah, ternyata penyusun dari protein integral itu kita bisa lihat loh, bahwa bagian dari protein yang terpapar ke air itu tuh biasanya tersusun atas asam-asam amino polar. Tapi bagian protein yang berinteraksi sama lipid itu kebanyakan tersusun atas asam amino nonpolar kayak gitu. Jadi karena polar sama nonpolar itu tadi kita bilang mereka nggak akan bisa nyatu gitu, tapi gara-gara adanya sisi protein yang memang menyesuaikan dia ada di mana, kiri kanannya itu apa, ya jadi protein integral ini tuh bisa gitu, ada sisi yang di polar dan ada sisi yang di nonpolar gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara molekul itu tuh melintasi membran. Karena kita tadi udah tahu kan, memang membran sel ini fungsinya untuk membatasi lingkungan intraseluler dengan lingkungan ekstraseluler. Nah, tapi sekarang perlu dibahas lebih lanjut juga. Apakah membatasi itu benar-benar nggak boleh deh ada yang lewat sama sekali gitu? Atau boleh deh ada yang lewat tapi nggak semuanya ya, kita pilih-pilih. Atau semuanya boleh lewat gitu tanpa terkecuali. Nah, yang benar itu adalah yang kedua tadi ya. Jadi membran sel itu seharusnya dia punya kemampuan untuk menjadi selektif. Jadi milih-milih. Dia tuh harus milih-milih mana aja zat yang harus masuk karena memang dibutuhkan oleh tubuh misalnya, dan mana zat yang harus dikeluarkan karena memang tubuh itu harus nggak boleh menumpuk zat tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa aja yang membuat zat itu tuh dibolehin masuk dan nggak dibolehin masuk melalui membran sel. Nah, kemampuan membran sel ini untuk menerima suatu zat itu disebut permeabilitas membran.
Jadi semakin tinggi permeabilitas terhadap suatu zat, ya berarti zatnya itu tuh semakin mudah keluar masuk. Tapi kalau misalnya permeabilitasnya itu tuh rendah, ya zatnya itu makin susah untuk keluar masuk. Kemudian, di sini dikatakan membran plasma mempunyai permeabilitas yang berbeda terhadap molekul yang berbeda. Makromolekul tidak bisa melintasi membran. Nah, tuh berarti yang nggak boleh itu kalau misalnya dia makromolekul. Terus yang nggak boleh juga, nggak boleh lewat membran, itu kalau dia kecil tapi bermuatan. Terus kita bisa simpulin nanti ya, kita bisa simpulin di sini bahwa kalau dia makromolekul itu memang kebesaran, terlalu besar. Jadi nggak bisa lewat membran, meskipun mereka nonpolar gitu. Tapi kalau misalnya bermuatan, itu jelas-jelas nggak bisa keluar masuk juga, karena yang namanya muatan itu kan polar banget ya. Dia bukan sekedar polar aja, tapi benar-benar polar banget. Nah, itu kan akan sangat berbeda kondisinya dengan lipid. Jadi meskipun membran sel itu terdiri dari fosfat dan lipid, tapi gara-gara susunannya seperti ini, sebenarnya lebih dominan di lipid itu tuh adalah lebih dominan di membran sel itu adalah si lipidnya. Jadi apapun yang bisa lewat di lipid harusnya sih mudah ya untuk menembus membran sel. Dan apapun yang memang nggak bisa larut di lipid, ya susah untuk masuk ke membran sel. Nah, tapi kalau misalnya H2O itu meskipun dia polar, karena ukurannya kecil, itu masih bisa keluar masuk, ya. Dan kalau misalnya dia tidak bermuatan, non-polar, ukurannya kecil, nah itu juga bisa keluar masuk sangat mudah. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, secara umum, transfer zat pada suatu sel itu dipisahkan menjadi dua ya, berdasarkan kegunaan energi mereka. Jadi ada transfer pasif yang tidak memerlukan energi, dan ada transfer aktif yang butuh energi. Nah, apa yang dimaksud dengan transfer pasif gitu ya? Kenapa dia bisa nggak butuh energi? Nah, ini dikasih gambaran ya. Misalnya kita itu ada di bukit, di bagian tinggi, di bagian bukit yang tinggi. Terus kita itu mau turun ke bawah. Kalau misalnya kalian itu tuh mau seluncuran kayak gitu ya, atau menggelinding, itu tuh bisa. Karena memang waktu kalian di tempat yang tinggi itu tuh, energi potensial kalian itu tuh banyak gitu. Jadi, kalian bisa turun tanpa mengeluarkan energi. Nah, tapi kalau misalnya diffusi relakstasi dan osmosis, itu ternyata yang dimaksudkan mereka itu tuh punya banyak energi, itu adalah konsentrasi dari zat yang berpindah itu tuh lebih tinggi di tempat awal, gara-gara itu mereka itu jadi ingin pindah ke tempat yang konsentrasinya untuk zat tersebut lebih rendah. Kayak gitu ya. Jadi transfer pasif bisa nggak butuh energi karena memang mereka menuruni gradien konsentrasinya. Kemudian ada transfer aktif kan. Dia ini kebalikannya. Tadi kalau misalnya kalian dari puncak bukit mau turun ke bawah tinggal gelundung aja gitu ya, tinggal menggelinding aja. Tapi kalau transfer aktif ya kalian harus memanjat dengan penuh usaha gitu ya. Kalian harus berusaha keras, harus membakar lemak untuk mendapatkan energi dan segala macam. Intinya adalah gara-gara energi di tempat kalian itu udah rendah, tapi justru kalian itu tuh pengen pindah ke tempat yang energinya itu tuh tinggi kayak gitu. Nah, ini yang terjadi ya di suatu perpindahan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi malah makin rendah lagi dong konsentrasi lokasi yang ditinggalkan kayak gitu. Oke, jadi ini adalah transfer pasif ya. Sifatnya tadi udah dibahas. Nah, kemudian apa aja jenis-jenis dari transfer pasif? Jadi transfer pasif itu ada beberapa jenis. Pertama ada jenis difusi ya. Jadi difusi ini itu tuh adalah ketika ada suatu air yang ditetesi tinta. Ya, ini kayak semacam perumpamaan aja gitu. Jadi
ini adalah contoh difusi ketika ada air ditetesin tinta. Tinta itu adalah molekul yang ini ya, yang warna merah ini. Nah, pertama kali airnya itu tuh, tintanya itu diteteskan, kalian pasti akan melihat tintanya itu cenderung pekat banget, tapi cuman ada di satu titik aja. Kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian mulai melihat bahwa warna dari tinta itu akan menyebar ke seluruh bagian dari air, sampai akhirnya satu gelas itu tuh warnanya jadi warna tinta semua, tapi nggak sepekat sebelumnya. Jadi warnanya lebih pudar sedikit, tapi yang sudah menyebar ke semua bagian dari air itu. Nah, itu sebenarnya adalah contoh difusi, teman-teman. Kenapa? Karena pas pertama kali tinta itu ditetesin, berarti di lokasi tersebut konsentrasi tintanya sangat tinggi. Nah, konsentrasi yang sangat tinggi ini membuat mereka secara spontan ingin lebih berjarak dengan satu sama lain gitu loh. Akhirnya melalui gerakan acak, si masing-masing molekul tinta itu akan menjauh kayak gitu. Sampai akhirnya tercipta equal distribution atau kesetimbangan dinamis. Ya, jadi suatu difusi itu akan dikatakan selesai kalau misalnya kesetimbangan dinamis itu sudah tercapai. Apa itu kesetimbangan dinamis? Apakah itu artinya molekulnya itu sudah tersebar secara merata? Ya, sebagian memang artinya seperti itu ya. Jadi molekulnya sudah tersebar merata, tapi tersebar merata itu tuh bukan berarti tidak ada lagi perpindahan-perpindahan molekul. Ingat, ini kan kesetimbangan dinamis ya. Jadi kalau kesetimbangan dinamis itu apa yang udah bergerak, apa yang sudah, misalnya kayak di sini, ini dia udah nyampe di sini kan. Tapi tuh dia masih gerak-gerak sebenarnya, misalnya pindah ke sini lah, pindah ke sini, pindah ke sini. Tapi pas dia pindah ke tempat lain, itu pasti ada molekul lain yang menggantikan dia ke tempat itu. Kayak gitu. Ya, jadi dia kayak apa namanya? Kalau dilihat-lihat ya pasti akan menyebarnya itu tetap merata, cuman molekul-molekulnya itu sebenarnya masih aktif bergerak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya difusi itu memang dia tuh tidak selalu terjadi di sel. Malah banyak sekali contoh difusi, contohnya adalah kalian itu pakai parfum. Ya, kalian pakai parfum, terus teman kalian yang berjarak 2 meter dari kalian ternyata kecium bau parfumnya. Berarti kan gas parfum yang konsentrasinya tinggi di daerah kalian gitu, di dekat kalian, itu lama-kelamaan akan menyebar. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi itu ya, yang akhirnya membuat difusinya ini tuh kira-kira cepat atau lambat ya gitu. Itu ada faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah gradien konsentrasi. Jadi semakin besar gradien konsentrasi, maka akan semakin cepat difusinya. Ya, jadi aturannya kayak gitu. Semakin besar gradien konsentrasi, semakin cepat difusi. Ingat, di sini yang dibahas itu adalah gradien. Oke, jadi gradien itu apa sih? Gitu. Gradien itu artinya adalah selisih. Semisal ada suatu perbedaan ada suatu ukuran konsentrasi. Konsentrasinya itu ukurannya itu adalah 5 molar sama 1 molar kayak gitu. 5 molar sama 1 molar. Berarti selisihnya atau gradiennya itu adalah 5 kurangin 1, yaitu adalah 4 molar. Jadi di antara misalnya lokasi yang 5 molar sama yang 1 molar ini bisa terjadi difusi. Arahnya gimana? Ya arahnya itu dari yang memiliki konsentrasi lebih tinggi, yaitu 5 molar, ke yang 1 molar. Nah, tapi ternyata laju difusi dari daerah 5 molar ke 1 molar tadi bakalan sama aja. Kayak laju difusi misalnya ada daerah yang konsentrasinya 10 molar, terus habis itu ada mau berpindah ke daerah yang konsentrasinya itu tuh 6 molar. Kenapa? Karena sama, 10 kurangin 6, selisihnya sama-sama 4, kayak gitu. Oke, jadi itu gradien ya.
Jadi yang kita lihat itu tuh bukan seberapa tinggi konsentrasinya, tapi lebih ke selisih dari konsentrasi dua tempat yang berbeda. Ya, semakin besar selisihnya, itu nanti kita akan melihat yang lebih tinggi gitu laju difusinya. Misalnya tadi 5 molar sama 1 molar akan menciptakan laju difusi yang lebih tinggi daripada lokasi lain yang 10 molar sama 8 molar gitu. Meskipun mereka tinggi, tapi kan selisihnya enggak. Jadinya mereka akan lambat laju difusinya. Kemudian ada lagi suhu. Kayak aku tadi kasih tahu ya, suhu itu adalah sumber energi. Jadi kalau misalnya suhu itu lagi tinggi, berarti banyak energi yang bisa kepakai. Salah satunya adalah untuk melakukan difusi ini tadi. Gitu. Jadi meskipun difusi pada dasarnya nggak butuh energi, tapi ketika molekul-molekulnya ini tuh menyerap energi, kan dia bakalan bergerak makin cepat ya. Jadinya laju difusi akan meningkat. Luas permukaan difusi juga ya. Jadi makin luas permukaan difusi, semakin banyak molekul yang berdifusi. Simple aja, kayak misalnya kalian itu lihat ada gedung ya, gedung yang mau dimasukin banyak orang. Bayangin kalau misalnya orang yang masuk itu 1.000, tapi cuman ada 2 pintu. Berarti kayak rata-rata setiap pintu itu harus dilewatin sama 500 orang. Pasti untuk orang-orang 1.000 ini tuh masuk ke dalam ruangan, sampai semuanya berhasil masuk, itu kan butuh waktu yang lama ya, karena ngantri di pintunya. Nah, tapi kalau misalnya kita itu punya 10 pintu misalnya, berarti satu pintu itu cuman melayani 100 orang aja ya, pasti ruangannya nanti makin cepat penuh, kayak gitu. Maaf Kak, itu ke-mute mikrofonnya, nggak ada suaranya. Maaf Kak, Oh iya, emang tadi lagi ngerjain sesuatu, sorry. Oh iya maaf, dikira nggak sengaja. Oke, selanjutnya itu adalah tipe molekul atau ion yang berdifusi. Jadi kalau misalnya kita itu mendorong sesuatu yang berat gitu ya, pasti kan lebih lambat ketika dibanding kita mendorong sesuatu yang kecil. Nah, jadi kalau misalnya yang molekul besar itu dia akan lebih lambat difusinya dibandingkan molekul yang kecil. Nah, kemudian kalau misalnya kita itu membahas tentang difusi yang melewati membran sel, nah itu jadinya penting ya untuk tahu mana molekul yang lebih gampang menembus lipid gitu. Jadi semakin molekulnya itu hidrofobik, dia akan lebih gampang menembus lipid, dia akan lebih cepat difusinya. Kalau misalnya dia semakin hidrofilik, ya semakin susah sampai benar-benar nggak bisa gitu malah mungkin ya. Tapi ingat itu kalau difusinya menembus sel, menembus membran sel. Tapi kalau kayak difusi kayak tadi kita bahas parfum yang disemprotkan, terus habis itu tinta yang dimasukkan ke air, nah itu kan nggak menembus membran ya. Jadi sebenarnya tipe molekulnya kayak hidrofobik atau hidrofilik itu nggak terlalu relevan sebenarnya. Oke. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau difusi melewati membran, yang bisa gampang lewat itu adalah oksigen. Kenapa? Karena sifatnya ini oksigen itu nonpolar dan kecil lagi. Jadi udah dia gampang banget lewat membran. Tapi kalau karbon dioksida itu juga meskipun dia polar, tapi dia kecil ya, jadi masih gampang. Air juga sama, tapi enggak. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada suatu saluran yang bisa dilewatin sama air, itu biasanya air bisa lebih cepat ya, karena memang air itu polar sebenarnya. Jadi dia bisa lewat, cuman nggak secepat oksigen gitu. Nah, maka untuk mempermudah lewatnya zat-zat yang terlalu besar atau muatannya itu positif negatif dan sebagainya, itu ada transfer yang namanya difusi terfasilitasi.
Jadi difusi terfasilitasi ini adalah ketika, kalau tadi kan difusi biasa itu kayak ada yang lewat membran, ada yang enggak gitu kan. Tapi kalau difusi terfasilitasi ini tuh khusus buat difusi yang memang melewati membran, tapi melewati membran itu ternyata pakai bantuan suatu protein channel atau protein carrier yang spesifik. Ya, jadi dia itu transfernya itu lebih spesifik karena memang setiap channel dan apalagi suatu carrier gitu ya, dia itu punya spesifikasi. Jadi cuman molekul tertentu aja yang bisa masuk, yang cocok ukurannya, yang cocok muatannya dan segala macam. Contohnya itu adalah glukosa. Ya, glukosa itu pada beberapa sel-sel di tubuh, contohnya kayak di usus gitu ya. Kan kita habis mencerna, habis makan, terus makanan kita dicerna, salah satu hasil dari katabolisme karbohidrat gitu kan, disederhanain sampai jadi glukosa. Meskipun sel-sel di tubuh kita udah punya banyak glukosa, tapi kan kita memang pengennya itu ngumpulin banyak glukosa gitu ya, untuk cadangan makanan juga. Jadi dari lumen usus, terus habis itu masuk ke dalam sel-sel usus, itu bisa terjadi difusi. Jadi kayak wah ada banyak nih makanan yang selesai dicerna di lumen. Jadi di lumen tuh konsentrasi glukosanya tinggi. Ya udah nanti dia akan secara difusi itu masuk ke dalam sel-sel di usus kayak gitu ya. Nah, kalau yang transporter itu agak berbeda dengan channel. Karena kalau channel itu dia tuh sebenarnya tidak berubah bentuk ya. Cuman mungkin ada penutupnya aja. Jadi kayak bisa jadi ada gerbangnya dan gerbangnya bisa tertutup atau terbuka kayak gitu ya. Tapi kalau transporter itu adalah suatu protein yang harus berubah bentuk dulu baru dia bisa mengangkut suatu zat. Jadi jauh lebih spesifik juga sih biasanya. Jadi contohnya itu adalah transporter buat glukosa kayak gini. Jadi glukosanya nempel dulu ke proteinnya berubah bentuk, baru akhirnya glukosanya bisa dihantarkan ke sisi sel yang lebih sedikit konsentrasi glukosanya. Nah, tipe protein transport sendiri itu ada beberapa, jadi ada uniport, simport, dan antiport ya. Ini gampang aja sebenarnya mikirnya, yaitu adalah kita coba terjemahin uni itu kayak menyatu gitu ya, satu. Sim itu biasanya untuk sesuatu yang sama, anti itu untuk sesuatu yang berlawanan. Jadi uniport itu adalah suatu protein transport yang akan menghantarkan satu jenis molekul aja, kayak gitu ya. Sementara kalau simport, dia tuh satu jenis protein transport yang menghantarkan dua molekul sekaligus dan ke satu arah yang sama. Jadi misalnya molekul dari ekstraseluler, dua jenis masuk ke saluran tersebut dan akan ditransport ke intraseluler, dua-duanya. Beda sama antiport. Kalau antiport itu berlawanan ya. Jadi misalnya molekul dari ekstraseluler satu mau masuk ke intraseluler. Nah, dia itu bisa melakukan hal tersebut kalau dari intraseluler juga ada molekul lain yang mau keluar ke ekstraseluler. Jadi baru setelah itu nanti dia akan bisa ditransfer gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi kan udah difusi terfasilitasi sama osmosis. Sama seperti difusi terfasilitasi, osmosis ini adalah istilah khusus yang menggambarkan suatu transfer melewati membran sel. Kenapa? Karena ya ini tuh lebih spesifik lagi sebenarnya. Osmosis itu selain dia melewati membran sel, dia juga khusus untuk air. Kayak gitu. Jadi istilahnya itu adalah difusi air gitu ya. Jadi air yang berpindah melewati membran sel gara-gara ada suatu gradien konsentrasi. Nah, sekarang coba kita perhatiin gambar berikut ini ya. Jadi di sini ada dua ruangan di atas sama ruangan di bawah. Kemudian kedua ruangan itu tuh dipisahkan oleh suatu membran yang differentially permeable. Atau istilah lainnya itu adalah semi-permeable. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas nih tentang arti dari permeabilitas. Apa itu permeabilitas? Jadi permeabilitas itu kemampuan membran sel untuk mengizinkan suatu zat masuk gitu ya. Jadi kalau permeabilitasnya tinggi berarti zatnya bisa masuk, permeabilitasnya rendah berarti susah masuk. Kalau impermeable berarti emang dia nggak bisa dilewatin zat tersebut sama sekali. Kalau differentially permeable atau semi-permeable,
ya berarti sebenarnya membran itu tuh punya syarat gitu. Zat-zat apa yang bisa masuk. Jadi ada zat yang bisa masuk, ada juga zat yang gagal masuk. Nah, osmosis itu tuh bisa terjadi apabila membrannya itu tuh mengizinkan air untuk keluar masuk, tapi tidak mengizinkan zat terlarut yang lain. Contohnya, di sini yang zat terlarutnya itu adalah yang kuning-kuning ini, terus air itu tuh molekulnya digambarkan yang biru-biru ini. Keadaannya kan berarti gini ya, di ruangan yang A ini, yang atas, zat terlarutnya itu tuh banyak, lebih banyak dibandingkan airnya. Dan kalau zat terlarutnya ini kalau dibandingkan sama zat terlarut di ruangan B, itu dia lebih banyak gitu. Terus juga airnya jadinya kalau yang di ruang B ini yang bawah, itu ternyata lebih banyak kayak gitu. Berarti intinya adalah ruangan A banyak zat terlarut, sedikit air, ruangan B banyak air, sedikit zat terlarut. Ingat, difusi itu akan selalu berpindah dari tempat yang dia banyak di situ ke tempat yang dia sedikit. Berarti seharusnya zat terlarut itu akan berpindah dari ruangan A ke ruangan B. Dan air itu kebalikannya. Dia akan berpindah dari ruangan B ke ruangan A, gitu kan, seharusnya. Tapi masalahnya adalah di sini membran itu tidak mengizinkan zat terlarut untuk berpindah. Ya, jadi yang seharusnya zat larutnya itu menyamakan jumlah molekulnya di kedua sisi, ternyata nggak bisa. Gitu. Makanya yang bisa disamakan itu bukan jumlah zat molekulnya sih. Bukan jumlah zat terlarutnya maksudnya, tapi lebih ke konsentrasi zat terlarutnya aja. Apa itu konsentrasi? Coba kita lihat ya. Jadi konsentrasi itu kan biasanya dijabarkan yaitu adalah jumlah molekul per volume kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi tuh buat yang zat terlarut, meskipun dia jumlah molekulnya nggak akan pernah bisa seimbang di kedua sisi, dia itu pengen menyamakan konsentrasi aja. Berarti apa yang perlu diperbanyak? Karena di sini itu banyak air sedikit solid dan di sini banyak solid sedikit air, berarti yang harus dipindah itu adalah airnya. Supaya apa? Supaya solid yang banyak ini ketemu air yang banyak juga, jadi biar konsentrasinya itu menurun, konsentrasi solidnya gitu ya, karena volumenya meningkat. Nah, kalau yang bawah ini airnya airnya disedikitin supaya solidnya itu ketemu semakin sedikit air dan konsentrasinya meningkat. Akhirnya gara-gara konsentrasi zat larut di sini turun dan konsentrasi zat larut di sini naik, ya mereka jadinya setara. Udah deh, setimbang gitu ya. Jadi, di dalam skenario ini, air itu akan berpindah dari bawah ke atas, solidnya diem aja, tapi yang membuat air berpindah itu ya solidnya juga gitu, karena konsentrasi solidnya ini tuh yang tidak sama di kedua sisi. Jadi kita bisa bilang bahwa osmosis itu adalah pergerakan air dari. Nah, kita bisa list nih. Kita bisa bilang osmosis itu pergerakan air dari konsentrasi zat terlarut rendah ke tinggi atau potensial air tinggi ke rendah atau tekanan osmotik tinggi ke rendah. Nah, kok tiba-tiba ada tekanan osmotik? Nah, jadi sebenarnya tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarut, ya. Jadi kalau misalnya di yang sisi A tadi zat larutnya banyak, tekanan osmotiknya berarti tinggi. Terus habis itu, salah ya? Kok aku ngelamun sih guys? Salah ya guys, ini maksudnya. Aku ulangin lagi ya, biar tidak salah paham. Jadi osmosis adalah pergerakan air
dari, ini maksudnya atau ya, jadi kayak kita tuh bisa mendefinisikan osmosis itu yang mana aja boleh dari sisi airnya dulu ya. Kalau dari sisi airnya itu dari potensial air tinggi ke potensial air rendah, atau kalau dari sisi zat larutnya, konsentrasi zat larut rendah ke tinggi. Nah, tekanan osmotik juga sama, dari tekanan osmotik rendah ke tinggi. Kenapa? Ya karena tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat larut. Semakin tinggi konsentrasi zat larutnya, maka tekanan osmotiknya itu makin tinggi juga. Berarti kita bisa simpulin ya, kalau di sini itu tekanan osmotik sama potensial air itu berbanding terbalik gitu loh. Jadi kalau suatu larutan itu tekanan osmotiknya tinggi, ya berarti potensial airnya itu tuh rendah, kayak gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Sampai sini, dari yang udah kita bahas sejauh ini, teman-teman adakah yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Atau kurang jelas atau ingin diulangi? Nggak ada ya? Nggak ada masalah, berarti baik-baik aja. Kalau gitu kita akan lanjut. Oke, jadi apa yang terjadi bila sel mamalia atau tumbuhan diletakkan pada larutan hipotonis atau hipertonis? Nah, jadi sebenarnya ada istilah ya, namanya larutan yang berkonsentrasi solid lebih rendah atau konsentrasi airnya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air di dalam sel. Intinya adalah penyebutan hipo, hiper, dan iso itu tuh relatif gitu loh. Jadi kamu tuh baru bisa bilang, oh dia ini hiperosmotik, oh dia ini hipoton. Sebenarnya, nah ini ya, sebenarnya memang kalau kita lihat di buku-buku gitu tuh kebanyakan masih pakai istilah hipertonis, hipotonis, isotonis. Tapi sebenarnya istilah yang lebih diperbarui itu adalah hiperosmotik, hipoosmotik, sama isoosmotik gitu ya. Karena tonis itu kayak sebenarnya nggak ada artinya kurang tepat gitu loh. Sebenarnya kita biasanya lebih lihat dari osmotiknya. Jadi kayak hipoosmotik, hiperosmotik, sama isoosmotik. Cuman eh, pemahamannya masih sama. Jadi hiper itu berarti daerah yang lebih sedikit potensial airnya. Hipo itu berarti daerah yang lebih banyak potensial airnya. Berarti air itu akan berpindah dari daerah hipo ke daerah hiper kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya suatu sel darah merah gitu ya, terus di sekelilingnya itu tuh larutannya hipoosmotik atau hipotonis, ya berarti air itu akan masuk ke dalam sel darah merahnya. Tapi kalau misalnya larutannya itu isoosmotik, biasanya sel darah merahnya nggak ada perubahan apa-apa ya. Tapi kalau misalnya airnya itu masuk, kan lama-kelamaan sel darah merahnya akan menggembung sampai akhirnya itu tuh pecah, kayak gitu. Sementara kalau yang terjadi di kebalikannya, kalau sel darah merahnya itu masuk ke lingkungan yang hiperosmotik atau hipertonis, air itu akan keluar meninggalkan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya kempes sampai jadi hancur juga gitu saking kempesnya. Nah, berbeda dengan yang terjadi di sel tanaman. Jadi kalau di sel tanaman ini kita bisa lihat bahwa dia punya dinding sel kan. Nah, karena dia punya dinding sel, dia tidak akan benar-benar bisa kempes seperti ini dan tidak akan benar-benar bisa meledak. Kenapa? Karena dinding sel itu kalau buat yang pengempesan saat dia di lingkungan hiperosmotik itu dia masih ada dinding sel yang berikatan sama bagian dari membran sel. Jadinya dia nggak akan benar-benar kolaps gitu ya. Sementara dinding sel itu cukup kuat untuk menahan tekanan dari dalam sel tanaman yang tiba-tiba menggembung karena banyak air. Nah, terus juga sel tanaman itu bisa memasukkan banyak air ya, karena memang dia itu salah satu organel yang khususnya adalah vakuola. Jadi vakuola sentral ya, itu nggak ada di hewan, tapi tumbuhan itu punya. Jadinya
kalau masuk air, airnya bisa dimasukin ke sini juga. Jadi si tumbuhan ini, sel-selnya itu tuh lebih bisa untuk ngambil banyak air daripada sel hewan. Nah, ketika tumbuhan itu tuh berada di lingkungan hipotonis ya, tadi yang banyak airnya, air dari luar kan akan masuk, dan termasuk juga masuk ke vakuola sentral di tengah ini. Nah, gara-gara selnya menggembung, membran selnya itu makin mendorong dinding sel. Nah, karena membran sel itu makin mendorong dinding sel, akhirnya dinding sel ini kan dapat tekanan berarti ya. Nah, itu tuh disebut tekanan turgor. Terus, keadaan sel ketika dia lagi tekanan turgornya tinggi, itu disebut turgid. Nah, tapi kalau misalnya kebetulan di lingkungan itu hiperosmotik atau hipertonis, akhirnya air itu keluar dari tanaman, terus habis itu ada bagian-bagian dari membran sel yang copot gitu dari dinding sel. Nah, itu disebut sebagai plasmolisis. Kayak gitu. Oke, jadi itu kira-kira tentang osmosis ya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke suatu transfer yang butuh energi, yaitu transfer aktif. Nah, karena molekul ini kan butuh energi. Dalam bentuk apa? Nah, seperti selayaknya semua hal yang terjadi di tubuh kita ya, pakai energinya itu tuh biasanya dari ATP atau kalau enggak GTP, pokoknya trifosfat gitu ya. Nah, contohnya itu adalah pompa protein ya. Dia itu sama kayak difusi terfasilitasi, dia juga ada punya pompa, cuman ini itu butuh ATP untuk berubah bentuk. Ya, jadi butuh ATP untuk berubah bentuk. Kalau tadi kan di difusi terfasilitasi cukup ada zat yang nempel aja, kemudian dia akan langsung berubah bentuk gitu ya. Tapi kalau ini tuh enggak, meskipun ada zat yang nempel, tapi enggak ada ATP, yang enggak akan bisa berubah bentuk dan menghantarkan zatnya gitu. Contohnya di sini, waktu itu dia menghadap ke dalam sel gitu ya, menghadap ke dalam sitoplasma gitu. Sitosol. Akhirnya ada zat larut yang nempel, kemudian ATP itu tuh di-digest ya, dihidrolisis, sehingga nanti gugus fosfatnya itu tuh nempel dan akhirnya mengubah bentuk protein ya. Nah, terus habis itu solutnya itu keluar dan gantian terekspos ke solut yang emang ada di lingkungan luar lebih banyak, lebih sedikit sih. Nah, jadi akhirnya dia akan nempel dan akhirnya gugus fosfatnya itu copot, baru dia berubah bentuk lagi. Gitu ya. Jadi untuk pengubahan bentuk pertama yang dibutuhkan adalah fosfatnya nempel. Untuk perubahan bentuk yang kedua yang dibutuhkan itu fosfatnya itu terputus gitu dari molekulnya. Nah, pompa NAK itu suatu pompa yang paling sering dibahas sih, karena memang dia itu cukup penting ya, terutama kalau kita belajar fisiologi hewan itu ada aktivitas namanya pembuatan impuls di neuron gitu ya. Jadi impuls itu tuh artinya adalah kayak misalnya neuron kita itu tuh menghantarkan suatu informasi, ya bentuknya itu impuls-impuls ini gitu, dan untuk secara fisiologinya impuls-impuls ini bisa berjalan di sepanjang neuron itu terkait juga sama pompa NAK ini. Contoh pompa lain banyak ya selain NAK. Nah, kemudian ada lagi transfer aktif yang disebut endositosis dan eksositosis. Berlawanan aja sih kayak namanya. Endo itu berarti masukin, ekso itu berarti masukin. Yang masukinnya itu biasanya ukurannya gede. Ya, karena ukurannya gede, jadi dia harus melingkupi dengan suatu vesikel kayak gitu, atau vakuola makanan. Ya, jadi contohnya endositosis itu kejadian dari suatu sel darah putih yang memangsa bakteri, misalnya kayak gitu. Nah, kalau endositosis itu bisa dipisahkan berdasarkan jenisnya ya. Fagositosis, pinositosis, sama reseptor mediated. Kalau fagositosis itu kita tadi yang barusan lihat ya, misalnya makanin bakteri gitu, itu adalah suatu partikel yang padat ya, makanya namanya fagosit. Kalau pinosit itu biasanya dia ngambil suatu cairan aja gitu. Nah, kalau reseptor mediated endositosis,
Jadi untuk dia nanti bisa masuk ke dalam sel gitu, dibungkus oleh suatu vesikel, dia itu harus secara spesifik cocok dengan reseptor yang ada di membran sel. Jadi kalau misalnya cocok, iya dia bisa masuk. Tapi kalau nggak cocok, nggak bisa. Nah, sama ya eksositosis, cuman kebalikannya aja. Oke, kayak gitu. Sejauh ini adakah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, coba ya gantian aku yang bertanya ke kalian. Nah, ini ada 3 soal nomor 5, 6, dan 7. Silakan teman-teman jawab di kolom chat. Cara jawabnya itu adalah tulis misalnya 5 jawabannya F gitu ya. Kayak yang aku tulis di kolom chat, tapi kirimnya ke aku aja ya. Jadi silakan direct message ke aku, private message, dan private message ke aku jangan di everyone. Kayak gitu. Oke, silakan dibaca dan coba dikerjakan.
kok di kasur. Gimana? Nggak apa-apa, dicoba aja jawabnya ya. Aku tunggu 2 menit lagi. Lima, enam, 7 ya, pokoknya yang kelihatan di layar. Dikerjain semua. Oke, coba ya kita bahas yang nomor 5 dulu. Darah mamalia mengandung 0,15 molar NaCl. Air laut mengandung 0,45 molar NaCl. Apa yang akan terjadi jika sel darah merah dipindahkan ke air laut? Nah, jadi kan di sini kita udah didapat konsentrasi NaCl, yang mana itu berarti kita bisa tahu ya bahwa ada selisih gitu. Jadi nggak sama, mereka itu nggak isotonis gitu. Dimana darah mamalia ini lebih sedikit NaCl-nya, berarti dia hipotonis dibandingkan air laut. Air lautnya hipertonis dibandingkan darah mamalia, kayak gitu. Nah, sel darah ini kalau dipindahin ke air laut, berarti dia akan keluar airnya, ya, meninggalkan sel, menyebabkan sel mengkerut dan kolaps, alias yang A. Ya, jadi yang 5 itu jawabannya yang A. Ya, karena ingat, NaCl-nya itu tidak bisa menembus sel. NaCl-nya itu tidak bisa melewati membran selnya. Jadi yang berpindah itu harus airnya gitu kan. Dia akan berpindah ke dia akan menuju ke daerah yang NaCl-nya itu lebih tinggi, yaitu yang 0,45 molar alias air lautnya, gitu ya. Jadi selnya itu akan kempes sampai akhirnya kolaps. Oke, jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 6, sistem transportasi fosfat pada bakteri mengimpor fosfat ke dalam sel. Bahkan ketika konsentrasi fosfat di luar sel jauh lebih rendah daripada konsentrasi fosfat sitoplasma. Impor fosfat bergantung pada gradien pH melintasi membran. Lebih asam di luar sel daripada di dalam sel.
Transportasi fosfat adalah contoh dari, nah di sini tuh aku lihat kalian banyak yang jawab 6. C ya, 6C. Nah sebenarnya itu C ini nggak salah sih. Ya, tapi sebenarnya jawabannya itu lebih tepatnya itu adalah yang co-transport. Nah, ini tuh belum dibahas ya kalau tadi di sana. Jadi kayak kenapa kok impor fosfatnya ini bergantung pada gradien pH melintasi membran? Karena ada yang namanya transport aktif sekunder. Dan itu yang terjadi di sini. Jadi kalau transport aktif sekunder itu dapat dari mana sih energi untuk mengimpor fosfat ke dalam sel bahkan ketika konsentrasi fosfat di luar sel jauh lebih rendah. Jadi kan di sini kan udah ada arah yang melawan gradien konsentrasi kan. Nah, itu kan udah butuh energi tuh berarti. Nah, tapi energinya di sini itu didapatkan dari impor H+ gitu. Jadi pergerakan H+ menuruni gradien membran itu akan menghasilkan energi yang bisa digunakan oleh fosfat untuk berpindah kayak gitu. Jadi nggak langsung, dia tuh nggak benar-benar butuh ATP gitu loh. Dia nggak benar-benar butuh ATP, tapi dia butuh si impor H+-nya ini tadi kayak gitu. Oke. Terus yang nomor 7, glukosa berdifusi secara perlahan melalui bilayer fosfolipid buatan. Namun, sel-sel yang melapisi usus halus dengan cepat memindahkan sejumlah besar glukosa dari makanan yang kaya glukosa ke sitoplasma yang miskin glukosa. Dengan menggunakan informasi ini, mekanisme transportasi mana yang paling mungkin berfungsi dalam sel-sel usus? Nah, jadi kan di sini kita udah dikasih tahu bahwa melapisi usus halus cepat memindahkan sejumlah besar glukosa gitu. Padahal harusnya kalau berdifusi melewati bilayer fosfolipid itu lambat. Nah, kira-kira apa nih yang bisa mempercepat difusi tersebut? Jawabannya adalah yang E. Difusi terfasilitasi. Ya, karena glukosa kalau nggak pakai channel sendiri, dia itu agak kegedean gitu loh, agak terlalu besar untuk lewat membran lipid bilayer. Tapi kalau misalnya dia lewat sendiri, lewat salurannya sendiri, ya dia tuh jadi lebih cepat gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Tuh. Oke, gitu ya teman-teman. Sebelum kita berpindah ke materi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, jadi materi berikutnya ini kaitannya itu sama makromolekul. Ya, kemarin kan udah dibahas ya sama Kak Ihsan tentang definisi dari makromolekul. Kemudian ada apa aja makromolekul di dalam tubuh yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, kita udah bahas macam-macam ya. Kemarin udah kita bahas protein, tadi kemarin katanya udah, terus juga udah bahas karbohidrat, udah bahas lemak. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir, yaitu adalah asam nukleat. Oke, jadi asam nukleat ini adalah polimer yang terdiri dari monomer, yaitu nukleotida. Ya, jadi kan karena ini adalah polimer, berarti dia tersusun dari bagian-bagian yang berulang. Kalian bisa bayangin polimer itu kayak satu kereta api, ya kan? Terus monomernya dari suatu kereta api itu adalah satu per satu gerbongnya itu gitu. Jadi kayak satu gerbong itu tuh satu monomer. Jadi kan kereta api ini sebenarnya juga bisa panjang, bisa pendek ya. Tinggal apakah gerbongnya ditambah atau gerbongnya dikurangin kayak gitu.
Kemudian dua jenis asam nukleat itu ada DNA dan RNA ya. Jadi DNA sama RNA ini itu adalah jenis asam nukleat yang namanya gitu berbeda karena susunannya juga berbeda kayak gitu. Tapi semuanya sama-sama tersusun dari nukleotida gitu. Nah, ini adalah penampakan dari suatu nukleotida. Nah, kita harus lihat apa aja yang bisa kita kenali dari sini ya. Jadi, nukleotida itu dia terdiri dari 3 bagian. Jadi, ada karbon, gula berkarbon 5. Habis itu ada basa nitrogen. Habis itu ada gugus fosfat. Ya, ada 3 itu kuncinya. Nah, sebenarnya gula berkarbon 5 ini biasanya ada penyebutannya juga ya, namanya adalah pentosa. Gitu. Nah, pentosa ini dia bisa di-tracking jumlah C-nya. Dan karena C-nya itu juga bisa kita kasih angka nih. Jadi misalnya ini C nomor 1 gitu kan. C nomor 1. Terus ini ada C nomor 2, ini ada C nomor 3, ini ada C nomor 4, dan ini ada C nomor 5 gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang C nomor 5-nya ini ternyata bergabung dengan gugus fosfat dan C nomor 1 itu berhubungan dengan basa nitrogen. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara DNA dan RNA dari struktur nukleotidanya. Ternyata jenis gula pentosa di antara DNA dan RNA itu tuh berbeda. Pada RNA, gula pentosanya itu adalah ribosa. Pada DNA, gula pentosanya itu deoksiribosa. Kuncinya di sini nih. Di sini ada kata-kata deoksi. Deoksi itu artinya nggak ada oksigen atau kehilangan suatu oksigen. Lebih tepatnya adalah pada C nomor 2 yang berhubungan sama suatu gugus gitu ya. Kalau di RNA, C nomor 2-nya ini berhubungan dengan gugus hidroksil. Nah, C nomor 2 yang di DNA berhubungannya cuma sama hidrogen aja. Kayak gitu. Jadi oksigennya nggak ada gitu loh. Makanya namanya deoksiribosa. Oke, jadi itu dari sisi pentosanya. Untuk gugus fosfat antara DNA sama RNA itu nggak ada bedanya ya. Ya udah gitu, sama aja. Nah, yang ada bedanya lagi itu adalah basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada 2 kelompok ya. Kelompok pirimidin sama kelompok purin. Nah, ini tuh kita bisa lihat dari jumlah cincinnya. Jadi cincin yang pirimidin itu cuma 1 aja. Kalau purin ini tuh cincinnya itu ada 2. Ya, ada 2. Jadi memang yang purin ini tuh dia lebih gede gitu ya, lebih lebar daripada yang pirimidin. Oke, kemudian pirimidin itu ada sitosin. Sitosin ini dimiliki oleh baik RNA maupun DNA. Kalau di purin itu ada guanin sama adenin yang dimiliki oleh DNA dan RNA juga. Nah, untuk urasil dan timin, ini tuh bisa menjadi pembeda juga antara RNA dan DNA, karena urasil ini adanya di RNA, timin itu adanya di DNA. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita tadi udah belajar bahwa ada 3 bagian nukleotida, basa nitrogen, gula pentosa, sama gugus fosfat. Antara DNA sama RNA bisa dilihat dari jenis gula pentosanya apa. Kalau ribosa dia RNA, kalau deoksiribosa dia DNA, dan juga basa nitrogennya. Kalau ada urasil berarti RNA, kalau adanya timin berarti DNA, gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu bagaimana caranya polimerisasi asam nukleat itu tuh terjadi.
polimer. Polimer itu kan berarti tadi ya gabungan antara banyak monomer. Nah, berarti polimerisasi itu proses bagaimana monomer-monomer ini itu menjadi bergabung gitu supaya menjadi polimer yang lebih besar. Ternyata ada reaksi namanya reaksi kondensasi. Ya, reaksi kondensasi ini terjadi antara kedua senyawa yang ada gugus hidroksilnya itu bereaksi. Jadi akhirnya H2O itu dilepaskan dan dua senyawa tersebut akhirnya tercipta antara dua senyawa tersebut tercipta suatu ikatan kovalen. Nah, ternyata asam nukleat itu ya, kalau misalnya dia itu mau ketambahan suatu nukleotida, maka di suatu nukleotida ini kan ada ujung 3 ya. Ujung 3 itu maksudnya adalah gugus hidroksil yang nempel sama C nomor 3. Kemudian ada juga gugus hidroksil punyanya gugus fosfat gitu. Jadi nanti gugus hidroksil dari gugus fosfatnya suatu nukleotida akan berinteraksi sama gugus hidroksil dari C nomor 3-nya monomer lain gitu. Dan gara-gara reaksi kondensasi yang di biru-biruin di sini, 2 hidrogen dan 1 oksigennya itu copot. Nah, barulah tercipta ikatan kovalen. Di antara ini ya, ini kan tercipta ikatan kovalen yang baru. Jadinya ikatan antara C nomor 3 dengan C nomor 5 di sini, yaitu diperantarai oleh fosfat, namanya ikatan fosfodiester. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah penampakan dari suatu RNA yang dilakukan polimerisasi. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tertulis 5 aksen dan ada tertulis 3 aksen. Ya, 5 aksen dan 3 aksen. Ternyata di sini itu kita bisa lihat bahwa arah dari perpanjangan suatu RNA atau asam nukleat itu tuh memang dari 5 ke 3 gitu. Kenapa? Karena hanya di ujung 3 aja ada gugus hidroksil yang terekspos. Oke, jadi kita nggak bisa, misalnya ada suatu untai RNA, terus kita pengen nambahin nukleotida tapi ke ujung 5-nya, itu nggak bisa, ya. Kita bisa nambahin nukleotida itu cuman ke ujung 3 aja. Makanya arah perpanjangan asam nukleat itu dari ujung 5 ke ujung 3, karena memperbanyaknya itu di ujung 3-nya ini nanti, gitu. Jadi kalau misalnya ini nanti muncul, ya, nempel kayak gitu, nanti dia kayak bakal lanjut lagi, kayak gitu. Nah, ini adalah 2 orang yang punya andil dalam menentukan bentuk 3 dimensi dari suatu DNA. Yaitu adalah Watson sama Crick, kayak gitu ya. Jadi menurutnya mereka, DNA itu tuh bentuk 3 dimensinya itu berupa double helix atau untai ganda. Nah, ini tuh cara penemuannya bisa teman-teman baca ya di Campbell atau di buku-buku yang lain. Intinya adalah dari hasil kerja Watson, Crick, sama satu lagi Rosalind Franklin namanya, akhirnya kita tuh bisa menemukan struktur tersebut, double helix. Nah, kalau double itu kan berarti ada untai 2 yang saling berhubungan gitu. Nah, berhubungannya ini tuh gimana? Berarti kan harus ada cara supaya satu untai itu mau berinteraksi sama untai yang lain. Nah, akhirnya dulu itu pertama kali sebelum ketahuan dipikirin dari ukuran basa nitrogen. Jadi kalau basa nitrogen purin ketemu sama basa nitrogen purin yang lain, mereka itu terlalu gede gitu. Jadinya jarak antara gula pentosa dan gugus fosfatnya itu tuh terlalu sempit gitu loh. Jadi tuh awalnya mereka itu berhasil mengukur jarak antara gula dan gugus fosfat dengan
gula dan gugus fosfat untai seberangnya gitu loh. Nah, berarti kan ada gap kan di situ, ada jarak. Nah, jaraknya ini kan pasti diisi sama basa nitrogen, tapi kombinasi basa nitrogen seperti apa yang mengisi? Kalau misalnya purin-purin terlalu gede, kalau misalnya pirimidin-pirimidin masih sisa banyak yang tidak yang tidak normal gitu ya. Jadi ternyata paling cocok itu adalah kalau ada purin dan berhubungan sama pirimidin. Ini baru ukurannya tepat, tidak kekecilan, tidak kebesaran. Akhirnya kita mengetahui bahwa ada ikatan hidrogen yang tercipta antara purin dan pirimidin. Dan ikatan hidrogennya itu juga spesifik gitu. Guanin, salah satu contoh purin, itu dia berikatan hidrogennya itu harus sama pirimidin, yaitu sitosin. Ya, jadi guanin ini purin, sitosin ini pirimidin. Adenin itu tuh purin, timin ini adalah pirimidin. Kayak gitu. Jadi nggak bisa ya guanin sama timin atau adenin sama sitosin tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ikatan hidrogennya itu spesifik jumlahnya. Guanin sama sitosin itu sampai ada 1, 2, 3. Ada 3 ikatan hidrogen di antara mereka. Sedangkan buat yang adenin sama timin, itu totalnya cuma ada 2 ikatan hidrogen aja. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan juga di sini ternyata untai gandanya itu tuh tidak sembarangan susunannya, tapi ada prinsip anti paralel. Nah, paralel itu kan artinya sejajar. Anti itu artinya berlawanan. Jadi ada 2 untai sejajar yang arahnya berlawanan. Kayak gitu. Ya, jadi arahnya berlawanan itu gimana? Misalnya yang di sini tuh dari dari atas ke bawah ya, 5-3-nya. Yang di sini 5-3-nya itu dari bawah ke atas. Jadi maksudnya berlawanan itu tuh bukan berlawanan dari satunya 5-3, satunya 3-5, enggak. Tetap pemanjangan dari untai itu selalu dari 5 ke 3. Hanya saja 5 ke 3-nya itu tuh salah yang kiri misalnya dari atas ke bawah, yang kanan misalnya dari bawah ke atas gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada penyusunan ini ya. Untai gandanya secara 3 dimensi. Jadi kan tadi kita udah belajar cara base pairing-nya. Terus kita juga udah belajar untai yang paralel tapi berlawanan tadi. Nah, ternyata mereka tuh kayak masih dipelintir gitu loh. Jadi kayak ini kan kayak tangga doang ya. Terus ini kalau dipelintir itu jadi kayak gini. Jadi biasanya kita sering bilang bahwa ini tuh adalah backbone. Backbone, terus habis itu kayak pegangan tangganya. Terus undakan tangganya itu adalah 2 pasang basa nitrogen ini gitu. Jadi sering diperumpamaan kayak gitu. Nah, jadi nanti mereka itu berbentuk kayak ular gitu ya. Kayak spiral, tapi spiralnya itu menspirali satu sama lain. Nah, jadi akhirnya bentuk 3 dimensinya itu kira-kira seperti yang di kanan ini. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk memperpanjang DNA? Kalau tadi kan kita udah lihat ya caranya memperpanjang RNA. Nah, DNA itu tuh sebenarnya sama aja. Pemanjangan DNA itu dari arah 5 ke 3 juga ya. Lagi-lagi karena hanya di ujung 3 ada gugus hidroksil yang bebas. Bebas itu maksudnya ya dia bisa bereaksi gitu loh. Sementara di ujung 5-nya nggak akan ada. Nah, tapi buat yang akan direaksikan dengan gugus yang terbuka ini itu nggak boleh sembarangan. Kalau RNA kan dia nggak ada untai pasangannya tuh. Jadi memang dia tidak ada cetakan. Tapi kalau misalnya DNA itu tuh harus ada ya. Jadi misalnya di sini untainya G, basanya itu G. Berarti yang nanti nempel ke sini wajib C.
Kalau misalnya ini kan C, berarti nanti yang nempel ke sininya lagi tuh wajib G. Kayak gitu. Jadi pokoknya menyesuaikan. Jadi salah satu untai itu berperan sebagai cetakan. Jadi nanti untai yang baru tinggal mengikuti cetakan untai sebelumnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari nukleotida sebelum dia itu menyatu dengan nukleotida lain menjadi polimer. Jadi dia itu memang mirip banget kayak ATP ya. Memang dia tuh ATP gitu loh. ATP yang biasanya kita bilang menghasilkan energi itu tuh ternyata adalah bisa adalah nukleotida kayak gitu. Tapi kan kalau nukleotida itu kan segini doang ya. Nah, kalau ATP itu tuh dia masih punya 2 gugus tambahan. Makanya namanya trifosfat. Kalau udah kayak gini doang yang aku kotakin ini, berarti dia adalah di monofosfat gitu ya. Jadi ceritanya ATP itu tuh bisa dihidrolisis, artinya apa? Ada air yang membantu pemecahan gugus fosfat jadi cuma tinggal sisa 1. Nah, terus habis itu nanti akan dilepaskan energi gitu ya. Energinya ini digunakan untuk membantu pengikatan monomer ke polimernya. Oke. Nah, itu yang terjadi. Jadi di sini juga sama. Jadi prosesnya itu ada pemutusan 2 gugus fosfat dulu, baru kalau misalnya energinya itu sudah didapatkan, baru mereka itu akan nempel kayak gitu. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Jadi kita punya suatu DNA untai ganda yang kita tuh bisa list ya. Bentuk DNA itu kalau kita lihat dari beberapa aspek, itu dia bisa untai ganda. Terus untai gandanya itu dia helix. Terus dia juga antiparalel. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatiin di sini yang sebelah kiri ujung 5-nya itu dari atas ke bawah. Kalau misalnya sebelah kanan tuh 5-nya dari bawah terus ke atas gitu ya. Terus di sini antara T sama A sama T itu ada 2 ikatan hidrogen. Terus antara G sama C itu ada 3 ikatan hidrogen. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa berlogika gitu ya. DNA ini kan juga suatu molekul yang bisa terdenaturasi. Kemarin waktu belajar protein, udah pernah bahas tentang denaturasi. Jadi denaturasi itu adalah suatu kejadian di mana struktur aslinya itu rusak gitu ya. Jadi struktur asli yang rusak ini bisa karena macam-macam, tapi salah satu yang jelas itu adalah panas. Seperti aku bilang, panas itu kan energi. Jadi kalau misalnya suhu itu tuh tinggi, berarti molekul-molekul penyusun DNA ini juga akan bergetar banyak kayak gitu loh. Nah, akhirnya ikatan hidrogen itu akan putus gitu. Nah, berarti kan dari yang awalnya untai ganda tiba-tiba jadi untai tunggal. Nah, berarti untai tunggal ini tuh disebut sesuatu yang nggak seharusnya. Karena memang DNA itu harusnya untainya itu ganda gitu kan. Nah, jadi kita bisa simpulin kalau misalnya kita itu tuh mau untai ganda kita itu susah untuk terdenaturasi, maka untai DNA kita itu seharusnya didominasi oleh G sama C. Gitu. Karena G sama C itu kan jumlah ikatan hidrogennya ada 3 ya. Karena ikatan hidrogennya ada 3, berarti ya dia lebih rekat aja gitu sebagai kalau misalnya banyak. Kalau misalnya didominasi A sama T, dia bakalan jauh lebih gampang terdenaturasi karena ya gandengannya tuh nggak banyak gitu kan, cuma 2 ikatan gitu per A dan T. Tapi kalau banyak G dan C-nya ya harusnya lebih
rekat dan lebih susah untuk terdenaturasi. Nah, itu jadinya juga jadi salah satu bentuk adaptasi dari makhluk hidup. Misalnya ada nih bakteri-bakteri yang hidupnya itu di tempat-tempat yang sangat ekstrim panasnya, atau biasa kita sebut sebagai bakteri termofilik. Nah, bakteri termofilik ini tuh saking dia itu panas, nggak bisa DNA-nya itu tuh biasa aja. Jadi DNA-nya itu pasti dominasi GC, kayak gitu. Supaya bisa lebih tahan dari suatu denaturasi. Oke, nah kemudian kalau kita bandingin antara struktur DNA sama RNA, nah kemarin kan di protein juga udah belajar ya, ada struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, kayak gitu. Nah, itu ternyata juga ada kalau di DNA. Jadi kalau struktur primernya DNA itu ya, dan RNA juga, itu berarti ya kita liatin urutan dari sequence-nya. Oh, ternyata urutannya A, A, T, G, T, G, C, C, G. Nah, itu berarti yang kita baca adalah struktur primernya gitu kan, masih setingkat urutannya doang. Nah, tapi kalau misalnya struktur sekunder, itu berarti kalau di DNA itu yang udah membentuk untai ganda helix antiparalel tadi. Kayak gitu. Nah, kalau RNA ini tuh unik ya. Jadi karena RNA ini tuh untai tunggal, dia itu untai tunggal, jadi dia itu nggak punya pasangan, nggak kayak DNA gitu. Nah, jadi karena dia ini tuh untai tunggal, dia itu jadi punya kemampuan untuk melipat ke dirinya sendiri. Melipat ke dirinya sendiri itu tuh maksudnya adalah dia bisa, misalnya kayak ada sisi yang bisa komplement gitu ya, cocok gitu antara A sama T, G sama C, itu bisa ngebentuk nyatu kayak gini, tapi kan jadinya ada sisi yang nggak bisa ketemu kan, di kayak dia itu sisi yang ini. Nah, sisi yang nggak bisa ketemu itu disebut loop, ya lingkarannya, melingkar gitu, terus habis itu sisi yang double helix dikit, itu stem. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh biasanya sering disebut sebagai struktur hairpin. Hairpin itu bahasa Inggris dari jepit rambut ya, karena memang secara keseluruhan jadinya mirip jepit rambut. Nah, buat struktur tersier, DNA itu tuh jarang ya, bisa dibilang nggak ada. Tapi kalau misalnya struktur tersier di RNA, itu tuh ada. Karena struktur tersier di RNA ini sebenarnya itu adalah pelipatan dari hairpin-hairpin ini gitu loh. Jadi hairpin ini itu dia bisa melipat-lipat lagi menjadi struktur 3 dimensi yang lebih kompleks. Contohnya banyak ya. Ini yang dicontohkan di sini kebetulan adalah tRNA. Jadi sebenarnya RNA itu tuh nggak kalah kompleks dibandingkan protein. Kalau misalnya protein itu bisa dibilang punya struktur yang 3 dimensi, ya RNA juga bisa gitu. Bahkan ketika protein ini dibilang dia punya kemampuan katalis, jadi dia punya kemampuan untuk eh, menjadi enzim. Nah, ternyata orang tuh sekarang juga tahu bahwa RNA itu juga banyak yang punya kemampuan katalis gitu. Oke, teman-teman, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan tentang struktur DNA? Seperti biasa, kalau nggak ada yang nanya, gantian aku yang nanya. Nggak ada? Coba ya.
Nah, ini ya. Sebutkan bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi silakan teman-teman ketik aja di kolom chat misalnya 1 apa gitu ya. Menunjukkan apa gitu. Bagian dari apa nih? Kalau dia ada 2 untai seperti ini, kemudian ada ikatan hidrogen yang menggabungkan keduanya, berarti dia adalah DNA ya. Kayak gitu. Jadi DNA ini coba dilihat, coba disebutkan bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, ada yang masih mencari tahu? Kalau ada yang belum ketemu, nggak apa-apa, kirimin aja nomor yang kalian udah ketemu. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Kalian ketemunya 1, 2 misalnya. Ya udah nggak apa-apa. Dikirim aja dulu. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nomor 1 ini dari yang jawab udah tepat ya. Nomor 1 itu fosfat. Ya, ini fosfat, ini juga fosfat, ini fosfat, ini fosfat gitu ya. Terus yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 di sini ada gula pentosa, ini juga gula pentosa, ini gula pentosa, ini gula pentosa juga. Oke. Nah, sekarang ini semua, ini kan sebenarnya semuanya basa nitrogen ya. Tapi karena yang ditanya itu 3, 4, 5, 6 itu nomornya beda-beda, ya berarti kita harus kasih tahu juga mereka itu tuh basa nitrogen jenis apa gitu. Jadi nggak cuman basa nitrogen gitu aja, enggak. Nah, ada cara yang biar kalian bisa ingat-ingat. Jadi caranya ingat-ingat itu adalah purin itu yang cincinnya ada 2, ya. Itu ada adenin sama guanin. Terus pirimidin yang cincinnya ada 1, itu ada sitosin sama timin gitu. Oke. Nah, berarti kita tahu dong kalau yang nomor 3 sama nomor 6 itu pasti purin, dan yang nomor 4 sama nomor 5 itu pasti pirimidin. Tapi kan masih ada adenin atau guanin, sitosin atau timin. Nah, kita lihat dari jumlah ikatan hidrogennya. Jadi kalau A ke T, itu nanti ada 2 ikatan hidrogen, baru nempel sama T gitu kan. Tapi kalau G, itu nanti ada 3 ikatan hidrogen, ini nempel sama C, kayak gitu. Oke, nah jadi nanti ATGC. Berarti yang 6, yang ini aja dulu deh, yang 3, itu dia pasti adalah purin. Purin mana yang berikatan 2 hidrogen? Yaitu adalah adenin. Ya. Dan pirimidin mana yang ikatannya ada 2 hidrogen? Berarti timin. Yang ini purin mana yang ikatannya ada 3? Nomor 6, yaitu adalah guanin. Purin mana yang pirimidin mana ikatannya ada 3, yaitu adalah sitosin. Ya, jadi 1 itu fosfat, 2 itu gula pentosa, 3 itu adalah adenin, 4 itu timin, 5 itu sitosin, dan 6 itu guanin. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Atau ada yang masih bingung? Udah paham ya? Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya kan harusnya transfer zat itu tuh masuk minggu lalu ya, tapi mungkin minggu lalu nggak cukup waktunya, jadi barusan aku jelasin sekarang. Jadi, sebenarnya ada materi yang belum kalian dapetin, yaitu adalah organel-organel sel, kayak gitu. Nah, jadi sekalian silahkan di screenshot atau di foto layar kalian sekarang. Jadi besok ada PR ya, buat besok, minggu depan maksudnya. Buat minggu depan itu, PR-nya adalah kalian itu ngasih tahu nih, sel yang ini itu sel apa? Sel bakterikah atau sel eukariot? Kalau sel eukariot itu dia sel hewan atau sel tumbuhan. Sama juga buat sel yang ini, kalian nanti cari tahu dia sel bakterikah, hewankah, atau tumbuhan.
Nah, terus habis itu kalian A ini kira-kira bagiannya apa namanya, B apa, C apa, D apa, E apa, F apa gitu ya, sama juga dengan yang ini. Udah difoto? Sudah. Nah, selanjutnya yang ini. Jadi ada 3 ya, ini juga difoto. Tapi ini ya, berarti dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, nanti nggak usah dikumpulin PR-nya, tapi minggu depan kayak tadi aja gitu. Jadi aku akan tampilin sel yang pertama, terus nanti kalian silahkan di kolom chat kirimin jawaban kalian. A itu ini bagiannya, B itu ini, kayak gitu ya. Jadi dikumpulinnya ya waktu di kolom chat itu, kayak gitu. Oke, baiklah teman-teman. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang sedikit aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa disiapkan PR-nya dan akan kita bahas minggu depan. Sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak. Sama-sama.